Macam habis yang pertama wa an ibnu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Rawahu Bukhari wa Muslim. Para jamaah yang dirahmati lan kumpulin Allah dewasa sareng mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun kana sangat nikmat ingkang dipun kita sedaya. Langkung-langkung juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Lebih-lebih nikmat aman, dirasa aman. Jamaah kapan mawon pergi ke masjid aman, yang tidak ada yang intimidasi, tidak ada yang ancaman apa. Dan ini harus kita syukur. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menarik. Hadis ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Ternyata ketika seorang itu salah niat, itu pengaruhnya luar biasa. Makanya Ibnu Mubarak, seorang tabi'in, dia pernah mengatakan awalul ilmi niyyah. Awal seorang ketika melakukan talabul ilm, mencari ilmu, jadi pertama niat, cuma istima', kemudian setelah itu mendengarkan, cuma faham, kemudian memahami, cuma kemudian menghafal, cuma amal, kemudian mengamalkan, cuma nasya, kemudian menyebarkan. Ini benar. Kemudian kalau kita pernah sering disampaikan oleh Pak Tolong, ada seorang nanti di hari kiamat, ada orang itu membaca Quran yang luar biasa. Kemudian, Allah bertanya kepadanya, kamu baca Quran itu untuk siapa? Oh, saya baca Quran itu ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Qala tidak, kamu bohong. Dan seterusnya ya, ada beberapa kisah. Kamu baca Quran itu liqari, agar kamu dikatakan orang yang paling ahli dalam bidang membaca Al-Quran. Kemudian juga li'alim, kamu mengajarkan paling untuk dikatakan menjadi seorang ulama yang hebat dan lain sebagainya. Ternyata hadis ini intinya adalah salah niat. Ternyata ketika seorang mencari ilmu, mengamalkan ilmu, kalau niatnya salah,
efeknya dahsyat. Dan itu niat itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah yang dihormati, akhlus niat, perbaiki niat kita dalam rangka untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi. Sebab orang itu kalau niatnya karena Allah itu biasanya langgeng, awet. Tapi kalau niatnya bukan selain Allah, atau bukan karena untuk mencari ridha Allah, enggak awet. Paling sebentar hilang, sebentar udah gak istiqomah. Mengapa? Karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah. Itu mungkin prolognya. Kalau kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini, kita sampai pada hadis wa'an Ibnu Umar. Gitu, baru saya di tanda-tanda yang saya punya ini wa'an Ibnu Umar. Gitu. Apa sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salah? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sering ya kita mendengar kalau hadis itu, terutama bidang-bidang begini, mesti tidak luput dari Abdullah bin Umar. Mengapa? Karena memang Abdullah bin Umar itu dikenal oleh ulama menjadi fuqaha us-sahabah, apa? Ahli fikihnya sahabat. Itu Abdullah bin Umar. Makanya dulu ketika kasus di Bukhari itu kan, di hadis Bukhari kan ada, siapa yang kamu ajak? Anak kecil kok diajak musyawarah orang-orang tua-tua. Ternyata takwilnya paling bagus. Dibedain Nabi, ditanya oleh Nabi, yang paling bisa menjawab anak kecil. Cuma nggak bisa ngomong, cuma dia malu karena semua tua tahu semua, dia sementara dia masih kecil. Ternyata dia adalah Abdullah bin Umar. Itu hebatnya. Makanya terkenal dengan ahli fuqaha sahabat. Jadi dia termasuk ahli fikihnya sahabat. Dan pasti kalau kita bicara fikih pasti ketemu Abdullah bin Umar. Anna Bilalan saat temene utawi Bilal iku adana adan sapa Bilal qabla al-fajr, sadurunge adan, sadurunge subuh, atau sadurunge masuk waktu subuh. Fa amarahu mongko perintah ing Bilal apa ing Bilal sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarji'a yang ton genapake sapa Bilal, genapake adan yang genapake wayunadi maka adan sapa Bilal ala innal abda satamene iling-iling innal abda satamene utawi kawula iku kuat niku nama teman-teman dulu rawahu Abu Dawud wa dha'afahu lan dhaifake sapa Abu Dawud ing hadis. Hadis ini ternyata statusnya adalah dhaif. Begitu juga ini oleh Ibnu Hajar ketika membawakan hadis ini, yang menulis kitab syarah, yang menulis kitab Bulughul Maram itu. Jadi Bilal itu adalah muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan penjelasan. Bilal itu muadzinnya Nabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Madini
waqad dha'afuha Masya Allah. Dan mereka semua telah mendhaifkan hadis ini. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Madini. Ibnu Madini luar biasa, dia kritikus sanad. Ternyata dia mendhaifkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Annal ladzi badirul adabil adani wa huwa masruful mu'addin Umar warajjaha Abu Dawud wa huwa sahih. Jadi yang dilakukan oleh Abdullah Bilal ini adalah adzan sebelum masuk waktu subuh. Nah, langsung kita masuk pada apa yang bisa kita ambil pelajaran. Yadul hadis ala anna al-adana li salati subh la yasih illa ba'da tulu'il fajr. Yang menunjukkan hadis ini bahwasannya adzan untuk menunaikan sholat subuh itu tidak sah adzannya kecuali setelah masuk waktu subuh. Kira waktu subuh adzan, nanti bukan adzan subuh, nanti adzannya adzanul lail. Makanya jarak biasanya Nabi itu jarak antara adzanul lail dengan adzan subuh itu paling tidak sekitar 50 ayat. Jadi ya berapa ya? Sekitar 20 menit. Wa annal mu'adzin idza akhta'a fa'adzana qabla subh alaihi ayyauda fayunabbin nas ila khata'ihi. Apabila seorang muadzin itu salah dalam adzannya, karena mungkin belum waktu subuh sudah adzan dengan salah, maka ia harus apa? Mengulangkan dan memberikan peringatan kepada orang-orang bahwasannya adzan tadi salah. Saya keringat dengan Pak Ustadz Muslim Mujib ini dulu, karena nggak pernah. Nanti habis bangun tidur langsung adzan saja. Adzan, Allahu Akbar, baru waktunya asar adzan. Langsung kemudian BNKI sini teman tes 1 2 paling kayak ya Allah, itu tinggi kleru bermelih. Jangan menang di sini. Yang kedua, hadzal hadis wa dalilul kharfiyah ila an adzan la yasuk illa ba'da dukhulil waqt. Sama dengan bahwasanya hadis ini begitu jelas bahwasanya adzan itu tidak sah kecuali sudah masuk waktunya, yaitu waktu sholat subuh. Kemudian tapi juga ada juga yang membolehkan, termasuk di sini a'immatul tsalatsa. Jadi imam madzhab 3. Wa ajazul adzan di salat subuh qabla tulu'il fajr. Nah, ini ada yang boleh. Tadi dia membawa hadis ini, menafsirkan hadis ini bahwasanya waqa'a qabla ayyasra adzan awal di salat subuh. Karena saat itu belum ada syariat tentang adzan awal sebelum masuk subuh, belum ada syariat. Jadi adzan malam belum ada. Sehingga saat itu untuk membedakan adzan malam dan adzan subuh sulit. Maka para ulama ada yang mengatakan tidak apa-apa wis, karena saat itu memang belum ada syariat untuk adzan yang pertama ini adzan malam, tidak ada, belum.
sehingga dibolehkan. Tapi kalau sudah saat itu nggak jelas ya boleh. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sabana la yamna'anna akhadu lam yamna'anna akhadakum qudwa adan bilal min syukurihi fa innahu yu'addinu bil-lail. Nah ini jelas. Janganlah salah satu dari kalian itu terhalang untuk sahur dengan adanya Bilal. Mengapa? Karena Bilal itu adzan malam, adzan di waktu malam. Setelah makan sahur ngomong. Ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lain di Bukhari Muslim pula, cuman bukan dari Abdullah bin Mas'ud tapi dari Aisyah. Dari Aisyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Bilalan yu'addinu bilailin. Fakulu washrabu hatta yu'addinu ibnu ummi Maktum." Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari, maka makanlah bagi yang berpuasa, makanlah dan minumlah sampai mendengar adzannya Abdullah bin Maktum, yaitu adzan subuh. Ini hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim cuma dari jalan Aisyah. Ada yang dari jalan Abdullah bin Mas'ud, ada yang dari jalan Aisyah. Sehingga hadis di atas itu dhaif dalam tinjauan bagaimana maksudnya dhaif ini. Ternyata dalam analisis ulama, fa hadisul bab in sahha fa huwa mauqufun ala Umar bin Khattab. Dalam hadis ini seandainya hadis ini sahih, seandainya insafah, seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini mauquf terhenti sampai pada Umar bin Khattab. Berarti namanya hadis mauquf. Nanti hadis ini. Yang pertama hadis marfu, mauquf, maqtu', maudhu'. Yang pertama marfu, berarti hadis itu langsung ditujukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Itu namanya marfu dari Nabi. Walaupun nanti ada marfu bagi lagi. Kemudian di bawahnya marfu ada mauquf. Berarti hadis itu bukan dari Nabi sampai terhenti pada sahabat. Di bawahnya sahabat ada namanya maqtu'. Berarti terputus, berarti hadis itu sampai pada tabi'in. Lebih parah lagi maudhu', hadis palsu. Berarti ini sudah bukan hadis Nabi. Derajatnya paling tinggi yang marfu. Makanya kalau dengan di Ibnu Marfu itu banyak istilah warafa'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warafa'ahu berarti apa? Berarti hadis ini hadis masuk hadis marfu. Nah, lalu belajar matan itu nanti kami nggak bakal kasih mengangkat dikit-dikit. Dia nanti posisi maudhu', posisi palsu, apa sih hadis mauquf, apa sih maqdu', apa sih munqati. Nah itu biar tahu. Sebenarnya ini juga buat-buatnya apa? Kayak makalah singkat gitu, ringkasan dari ulumul hadis yang tebel-tebel itu diringkas sedikit, 2 lembar, 2 lembar. Yang nasi itu nanti dengan juga bisa gambaran tentang hadis dhaif itu apa ya, dhaif dari sisi apa, dan kemudian hadis itu maudhu' dan hadis itu mauquf itu bagaimana, ini macam-macam juga. Ada yang
mudhar, ada yang mudallas, ada yang tadrij, mudraj, banyak macam-macam. Kemudian hadis berikutnya langsung mau wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumun nidaa, nalikane ngerung sira kabeh an-nidaa ing adzan. Maksudnya panggilan adzan atau panggilan adzan untuk sholat. Faqulu, mongko jawab sira kabeh mithla ma yaqulul muadzin, sepadane barang kang ngucap sapa muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, disepakati kesokannya oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kalau ada hadis muttafaqun alaih seperti ini, berarti satu, matan hadisnya sama, cuman kemudian nama sahabatnya juga sama. Di Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, di Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, hadisnya sama, berarti namanya muttafaqun alaih. Kalau hadisnya sama tapi nama sahabatnya beda, contoh misalkan di Bukhari Abu Sa'id Al-Khudri, di Muslim Ibnu Umar, hadisnya sama persis, bukan muttafaqun alaih, tapi apa? Rawahul Bukhari wa Muslim, bukan muttafaqun. Bedanya muttafaqun alaih dengan Bukhari Muslim begitu, beda kan? Kalau muttafaqun alaih, sanadnya apa? Sanadnya namanya rawi sahabatnya sama. Kalau beda Bukhari Muslim. Walil Bukhari, nah ini berarti dari yang lain. Walil Bukhari yang kedua Imam Bukhari an Muawiyah, nah betul dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Mithluhu sepada hadis. Nah ini ada dari riwayat lain selain Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata ada dari Muawiyah yang sama hadisnya seperti di atas. Walil Muslim lagi Imam Muslim, nah ternyata di Muslim juga ada, bukan dari Muawiyah, bukan dari Abu Sa'id, siapa? An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar. Fi fadlil qawli, ing dalam keutamaane ucapan jawaban, kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa al muadzin tukang adzan, kalimatan sak kalimat, kalimatan sak kalimat. Siwa khayalatain, sakliyane kalimat khayalatain, khayyalas shalah, la haula wala quwwata. Nah itu kan khayyalal falah, itu namanya dalam istilah hadis namanya khayalatain. Fayaqul, maka mongko ngucap sapa la haula wala quwwata illa billah. Pun sama mawon jangan tambahin. Biasanya orang-orang selalu nambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi gak cocok, gak sesuai dengan pakem. Kalau ini kita anggap sebagai doa ibadah, ya sudah cocok sesuai dengan yang dicontohkan oleh nah itu ditambah-tambah. Sama dengan doa adzan, wa bana wa bahadi da'watil tammah wa salatil qadimah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'ath maqam mahmudan alladhi wa atta innaka la tukhliqul mi'ad, aman ya arhamar rahimin, aman. Enggak ada istilah watah persen. Kalau jangan cek wazada Imam At-Tirmidzi, nah innaka la tukhliqul mi'ad, nambah
Berjamaah yang menghormati. Nah, kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang pertama, istiqbalul ijabatul mu'addin bimithli ma yaqulu fi jumalil adhan siwa khayalatain. Disunahkannya menjawab adzan, menjawab seorang muadzin sama persis seperti yang disampaikan oleh kalimat-kalimatnya muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu namanya satu kalimat per kalimat per kalimat. Hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya kalimatan. Itu punya jabatan yang ngeten. Orang atane la ilaha illallah. Mari. Padahal jabatan. Wah, ini namanya bukan jabatan. Namanya kalimat per kalimat itu berarti betul-betul kita ini disuruh memperhatikan kalimat adzan. Bukan adzannya mari baru nyerang jawab. Sampai selesai. Bukan gitu maksudnya. Makanya hadisnya di sini kalimat. Artinya panjenengan untuk menjawabkan itu berarti disuruh memperhatikan kalimat-kalimat adzannya perkata. Tak mari Allahu Akbar sampai hayya sholat dengan rapel habis rem. Nah itu nggak masuk kalimat. Gula kadang gimana? Iya kira-kira ternyata salah, betul. Yang benar itu kalimatan. Yang kedua, siwa kayak alatain, nah, kecuali yang hayalah sholat tidak paham Allah. Yang kedua, al-ijabatu bi khayalatain takunu bila qaul wala quwwata illa billah. Nah ini. Jadi kalau hayalah sholat la haula wala quwwata illa billah. Namun adzan ini bukan hanya sekedar manggil orang untuk sholat, tapi itu jika manggil sholat untuk sholat tidak masuk waktunya, tapi juga untuk ibadah. Adzan. Makanya nanti di hari kiamat fadilahnya orang yang biasa adzan di hari kiamat nanti orang yang kedudukannya paling tinggi, yang lain rendah dia duduk. Itu siapa? Tukang adzan. Saya buatan adzan ya, buatan jaket untuk mencapai derajat. Jadi benar-benar untuk bisa mencapai derajat tinggi di surga itu nanti tukang adzan. Insyaallah. Dengan ini kawan adzan yang memang iya, kita seleksi karena nanti makanya diangkat bukan ada. Nanti hadis berikutnya sudah bagaimana cara mengangkat bukan ada, seleksi. Yang ketiga, al-ijabatu bi hadhihi tariqah fi ghayatil hasan wal munasabah. Jadi jawaban itu dengan cara seperti ini, dengan jawaban yang dengan tujuan yang baik dan cocok sesuai. Wa al-qaul adani ad-dzikra bi-dzikri takun musami al-mujib li-dzikri bil mu'adzib. Itu persis pokoknya yang disampaikan ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Sambil direnung tak cepat-cepat gitu. Makanya ini fadilahnya luar biasa. Abu dan orang yang paham yang menjawab adzan. Nanti di hadis lain, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka baginya wajib dia nanti mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Cuma dari aspek menjawab adzan. Itu belum sholatnya. Si adzan. Insyaallah. Nanti ada dibahas di fikih. Saya kalau di buku satunya ini dibahas yang modern. Saya ini bahas termasuk gimana Ustadz ya kalau adanya diganti dengan rekaman masuk enggak? Nah ini bahas.
dan rekaman. Yang kedua, gimana Ustaz kalau adzannya bareng? Sana adzan, sana adzan, sana adzan. Mana yang saya harus jawab Ustaz? Nah, itu dibahas. Jadi dibahas. Jawaban itu ada yang jelas, ada yang siri. Itu bagaimana? Jawaban. Ya, jawaban itu bagaimana? Kemudian yang kedua, salat khairun minan naum itu perbedaannya yang ada di sini waktu dan bilang. Dan di situ jawaban salat khairun minan naum itu apa jawaban? Terima kasih Bapak. Belum masuk jawaban. Tidak hadisnya. Ini benar. Jadi kalau yang pertama, jadi memang ada jarak, ada sini, nggak pernah dibahas juga. Dan dibahas itu pokoknya dengan jawab ada, mutlak, pasti bapak ada, bukan masalah. Dengan hati nggak apa-apa. Tidak dibahas, dengan hati mau. Yang penting banyak dengan kata yang perintahnya Nabi yang ini. Tidak sami betul muadzin fa'ulu, ya. Mitla ma yaqulul muadzin. Maka jawab seperti yang disampaikan, yang diucapkan oleh muadzin. Kan penak sebenarnya, nggak usah dirinci. Sini aku jawab saya dengan bola. Kecuali memang itu dibatasi oleh Nabi. Untuk syirik, kecuali berjahar. Selama batasnya penjelasan, dan kita lepas saja bisa dengan kena agribon. Kecuali, karena dalam kaidah fikih itu memahami lapak itu. Tapi termasuk menjawab dan gimana Ustaz dulunya, wajib apa sunnah? Ini masuk wilayah fikih. Kemudian yang kedua, apa tadi? Gitu. Kalau as-salatu khairun minan naum itu bagaimana jawabannya? Ada hadisnya. Shadaqta wa barakta wa anta syahidi. Tapi maaf hadisnya dhaifun jiddan. Lemah parah. Sehingga kembali ke mana jawaban as-salatu khairun minan naum? Sama mithla ma yaqulul mu'adzin. Sama persis seperti jawaban muadzin, ucapan muadzin, as-salatu khairun minan naum. Terus jawabnya, as-salatu khairun minan naum. Sama seperti muadzin. Beres itu paling sahih, paling kuat pendapat daripada menjawab shadaqta wa barakta. Kayak cocok pas secara bahasa, secara artinya pas. Shadaqta itu berapa? Sholat yakin banyak tidur, ya betul. Tapi nggak ada hadisnya, lemah sekali. Jadi yang penting kita ambil sebagaimana mithla ma yaqulul muadzin. Kemudian yang keempat, hadis an Sa'id al-Khudri qala muadzin bisjami jumal musamirin bermirip ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian yang kelima, fadlul ta'ala rahmatullahu ala ibadihi. Fal adzan ibadatun jalilatun. Saya sampaikan tadi. Jadi ternyata keutamaan anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya atas hambanya. Siapa? Fal adzan ibadatun jalilatun. Termasuk adzan adalah ibadah yang sangat agung. Tapi males biasanya ada pokoknya suaranya kan support belas lihat ala ajri ijabah. Bayangkan untuk bisa, karena dia sebagai ibadah yang begitu agung, walam yudrikuha wa yudriku fadliha kulla ahadin, dan tidak akan bisa diraih oleh seorang pun kecuali mereka yang mati. Makanya muadzin itu gak banyak. Zaman Nabi itu paling muadzin cuma dua, Bilal sama Abdullah bin Maktum. Walaupun ada riwayat lain, nanti ada termasuk Abu Mahmuro, ada riwayat lain. Tapi yang paling viral yang terkenal di kalangan para sahabat, ya Bilal sama Abdullah bin Maktum. Dan memang terkenal bagus, ahsana sultan, paling bagus banget.
milih ini Nabi buat ngambil semua penanda. Karena ibadah maka diusahakan yang terbaik suaranya. Karena ibadah, karena ada termasuk ibadah jalilan, ibadah yang begitu agung. Kemudian ini nah, kemudian para jamaah yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kalimat-kalimat ini mana sebenarnya? Fi istihbab mutaba'atun wa yaqulu al-mujibu al-jumlah. Ba'da mu'adzin la ma'am. Faqad rawa an-Nasa'i fi al-Kubra. Kana yaqulu kama yaqulul mu'adzin hina yasbut. Nah, ini adalah kata ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Jadi karena yaqulu ketika seorang itu mau menjawab adzan, kapan itu? Kama yaqulul mu'adzin sebagaimana yang diucapkan oleh mu'adzin hina yaskutu, ketika mu'adzinnya diam. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan jawab Allahu Akbar. Makanya adzan itu ngaku dan atau diselam itu buat nanti perintahnya itu malah menyalahi Quran. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gak ada kesempatan untuk jangan adzan. Ada jedanya. Nah, bukan ini teknis. Ini hadis Pak. Hari teknisnya ada diatur. Jadi semua lah buatan ya. Nah, ini buatan. Saya jawab bingung pada lagi nanya sebut. Ketika muadzinnya diam baru nyerang jawab. Karena udah muadzinnya nyambung, gimana menjawab? Nah, ini ada teknisnya untuk muadzin harus paham cepat. Kalau memang menjadi muadzin, kita pun yang mendengar ingin menjawab dan ingin meraih syafaat nanti dari kiamat sama-sama mulianya. Yang muadzin dapat fadilah bagaimana dia mendapatkan derajat nanti yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Yang muadzin yang menjawab, yang tidak muadzin ingin juga mendapatkan syafaat nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dapat. Para jamaah yang berjumpa Subhanahu wa taala. Jumhur ulama ala an-ijabatul muadzin mustahabbatun wa laysa biwajib. Nah, ada lagi yang mengatakan jumhur ya, jumhur. Karena nama jumhur itu biasanya jamaahir, jumhur itu mayoritas ulama mengatakan menjawab adzan itu tidak wajib, tapi sunnah muakkad, berwajib. Tapi maka utamaannya luar biasa. Eman tadi kalau tidak bilang. Istilahnya dipakai itu namanya mustahab, disukai atau disunahkan. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adzinan falamma kabbara qala 'ala al-fitrah falamma tashhada qala kharajtu minan nar walau kana wajiban laqala mithlu ma yaqulu. Ini pernah ada hadis yang diriwayatkan Muslim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar seorang muadzin atau Pak Bakri yang sedang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Nabi langsung menjawabnya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada fitrah ini, padahal ada fitrah. Karena ini, ya, ada fitrah di atas. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala Nabi khudijat dengan dikeluarkan dari api neraka, dikeluarkan dari api. Tapi nggak cocok dengan jawabannya muadzin. Maka dari sini para ulama menunjukkan bahwasanya penjawab adzan itu tidak sampai dihukumi wajib. Dan adzan sendiri sebenarnya kalau adzan wajib, misalkan satu pondok nggak ada yang adzan, satu pondok dosa semua. Makanya istilahnya adzan itu
Wajibnya adalah wajib kifayah. Selama satu enten sudah ada yang ada satu orang, udah yang lain beres. Aku punya kewajiban. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nah ini jadi masalah. Kita semua yang kena. Harus ada yang ada. Nah ini juga ada yang imma ijabatul muqim bimithli ma yaqulu faqad jaa fihi rawahu Dawud. Nah ini ketika qomat qad qamatis shalatu qad qamatis shalat. Jadi ada jawabannya. Aqamahu wa adamaha. Itu ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun waqad fi sa'il al-afal wa iqamah karena bil hadis Umar fil adan walakinnahu hadisun dhaifun. Tapi hadisnya lemah. Jadi kalau misalkan qomat sebab saat syawal aqamahu wa adamaha. Ini kiamat yang bahasa ini. Tapi ternyata hadisnya lemah. Itu untuk qomat. Para jemaah yang dimaksud dalam mungkin itu yang bisa disampaikan dalam manfaat dan kurang lebihnya saya maaf. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.